Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 15 Januari 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan umat-Mu dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Ketika Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, yaitu supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh Tuhan ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya. Maka aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang-orang yang beriman, kita menyadari bahwa kita ini orang-orang yang berdosa. Sebagai orang-orang yang berdosa, hendaklah kita memiliki penyesalan di hadapan Tuhan. Namun kadangkala kita seringkali sulit untuk mengakui kesalahan dan mengakui dosa-dosa kita. Hidup tanpa penyesalan berarti hidup tanpa Tuhan. Dengan demikian, ia hanya bergantung kepada dirinya sendiri, tidak bergantung kepada Tuhan. Maka ia akan mengalami kesulitan untuk bersaksi seperti Yohanes Pembaptis. Dia bersaksi akan Yesus, dialah Putra Allah yang hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sering mendengar istilah universalitas keselamatan. Keselamatan diberikan bagi semua orang sebagai makhluk ciptaan Allah. Allah menghendaki semua orang memperoleh keselamatan. Sementara bagi kita semua, penyelamatan Allah itu menjadi nyata dalam diri Yesus Putranya. Dialah anak Allah, dialah Putra Allah. Dialah Yesus yang menyelamatkan kita. Kita diajak untuk mendengarkan Dia. Saudara-saudari, dalam setiap perayaan Ekaristi dan hari ini,
Ekaristi mengajak kita semua mendengarkan Dia dan mengalami kehadirannya sehingga kita mampu memberikan kesaksian kepada semua orang seperti Yohanes Pembaptis. Jika kita tidak mengalami Allah, tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus, tidak melakukan penyesalan, tidak melakukan pertobatan, tidak mau melakukan denda dosa, maka kita akan sulit untuk menjadi saksinya. Oleh sebab itu, datanglah kepadanya, sesalilah segala dosa-dosa, dan wartakanlah sukacita kabar baik bahwa Tuhan selalu datang untuk memberikan pengampunan kepada orang yang datang kepadanya. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Pengampun, curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga kami yang telah Engkau kenyangkan dengan satu roti kehidupan, Engkau jadikan sehati di dalam satu cinta ilahi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.